Mari kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu. Amin. Doakan kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan orang muda sekalian, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Pada kesempatan ini, Gereja Universal juga merayakan Hari Anak Misionaris Sedunia ke-181. Pada perayaan Hari Anak Misionaris tahun ini, Gereja Katolik Indonesia memilih tema Anak Misionaris, Jadilah Pembawa Damai. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan Hari Anak Misionaris tahun ini, secara khusus kita berdoa bagi anak-anak dan remaja di seluruh dunia. Semoga anak-anak dan remaja misionaris tumbuh menjadi bintang misionar yang bersahabat dengan siapa saja, terlibat dalam kebaikannya, dan menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Kiranya anak dan remaja misionaris semakin tumbuh dalam iman, semakin peka dalam gerakan Roh Kudus yang menuntun dan menerangi tugas perutusan mereka sebagai anak-anak misionaris. Semoga hari demi hari anak misionaris menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi teman-teman mereka yang kurang beruntung dan kurang mendapat perhatian, pendidikan ataupun hak-hak mereka sebagai anak-anak. Bersama para majus dari timur, mari kita bersujud menyembah kanak-kanak Yesus. Kita bawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati gembira dan penuh syukur. Kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak terkasih, intensi misa kita pada petang hari ini mengucap syukur bersama keluarga Yusuf Epol, mengucap syukur atas ulang tahun Priscilla Rebecca Roseila yang ke-31, dan semoga sehat selalu, diberkati dengan sukacita, serta senantiasa dalam lindungan kasih Tuhan. Juga bersama keluarga Bapak Yuli Sukamto, mohon penyertaan Tuhan dan Bunda Maria bagi Verena Clarissa Ayu Prameswari yang akan mengikuti ujian tesis pada tanggal 8 Januari yang akan datang. Semoga anak kami dapat mengikuti ujian dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, para suster, selamat sore. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Tentu menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan menampakkan diri, untuk apa, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba merenungkannya nanti. Dan apa juga yang bisa kita petik di dalam penampakan Tuhan ini. Hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-181. Kita juga berdoa bagi para anak-anak kita semua agar mereka sekalipun masih kecil tapi juga dapat menjadi pembawa warta gembira kepada dunia, terutama bagi teman-teman mereka sendiri. Untuk itu marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Dengan rendah hati kita akui kelemahan dosa kita, seraya mohon belas kasih Allah agar kita semua dilayakkan untuk perayaan yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
kepada Allah di surga, dan damai bagi semua orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami mengagungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan demikian, semakin banyak pula orang yang mengimani Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah
ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang-orang yang tidak punya penolong.
akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah
ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Dalam pengalaman hidup kita sebagai orang beriman, kalau kita mendengar ada penampakan seorang kudus, ada penampakan Bunda Maria, apa yang menjadi reaksi kita? Kita semua merasa kagum, merasa juga heran, bahkan juga terdorong untuk menyaksikan seperti apa penampakan itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini bukan seorang kudus yang menampakkan diri, tapi Allah sendiri. Maka wajar tadi di dalam Injil dikatakan suasana menjadi heboh, terutama di Yerusalem. Juga Raja Herodes. Yang menarik memang keterkejutan dan kehebohan itu bisa kita rasakan cukup berbeda-beda yang menanggapi hal itu. Kalau Raja Herodes heboh karena kita coba menempatkan diri seperti Herodes, heboh karena kaget, loh kok ada raja yang baru, nanti saya bagaimana? Dia mulai curiga, mulai mencari jalan bagaimana menyelamatkan kedudukannya. Maka tadi dia berusaha meneliti dengan baik, mencari informasi di mana sebenarnya raja itu akan lahir. Dan memang seperti dalam bacaan yang pertama, dulu sudah diwahyukan dan sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama bahwa akan lahir seorang raja, seorang Mesias di kota Betlehem, di kota Daud. Tapi para Majus itu melihat tanda yang diberikan oleh Tuhan
yaitu berupa bintang, mereka setelah mendengar akan ada raja yang akan lahir, raja Yahudi, mereka bukan pertama-tama menolak kehadirannya, tapi justru dikatakan tadi mereka ingin berjumpa dengannya, mereka ingin menyembahnya. Maka sungguh-sungguh mereka mencoba mencari. Dan apa yang menjadi hasrat hati mereka itu, keinginan untuk berjumpa dengan sang raja itu dan menyembahnya, tidak menimbulkan kekhawatiran, tetapi justru kegembiraan, sukacita. Terlebih lagi saat mereka melihat tandanya, yaitu bintang yang menuntun mereka untuk sampai kepada sang raja yang baru dilahirkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu kira-kira dua reaksi yang kita bisa rasakan, kita bisa alami ketika ada sesuatu yang bagi kita menghebohkan, yang bagi kita membuat kita tercengang di dalam kehidupan kita. Tetapi tentu dalam perayaan ini kita tidak boleh berhenti hanya pada dua reaksi itu. Kita harus juga merenungkan dan bertanya, apa maksud Tuhan menampakkan diri kepada kita? Tentu kalau Tuhan menampakkan diri kepada kita, seperti juga kalau para kudus menampakkan diri seperti Bunda Maria, tidak hanya menyampaikan pesannya sendiri, tetapi menyampaikan pesan Allah kepada kita. Maka pertanyaan kita, apa pesan Tuhan ketika Dia menampakkan diri kepada kita? Sudah dikatakan bahwa Allah dalam diri Yesus itu dikatakan Ia sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Dengan menampakkan diri secara nyata dalam inkarnasi Sabda yang menjadi manusia, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita berdosa, walaupun kita menolaknya, tapi Tuhan tetap mencintai kita, menginginkan keselamatan kita. Dan Tuhan juga mau membuka mata hati kita bahwa Allah bukanlah Allah yang kejam, Allah yang mau membinasakan, tetapi mau menyelamatkan. Oleh karena itu Dia hadir pertama-tama dalam rupa bayi yang mungil, Yesus di palungan, yang tidak berdaya itu, yang memberi kesan dan memberi pesan tentang kesederhanaan, tentang kedamaian hidup, tentang juga pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Jadi yang terpenting adalah Bapak, Ibu, saudara-saudari, pesan ini yang mestinya kita tangkap. Dan itu juga yang ditangkap oleh tiga raja yang datang kepadanya. Bahkan mereka juga memberikan persembahan kepada Yesus sebagai tanda kasih, tanda hormat, tanda penerimaan. Menunjukkan penerimaan yang total, penerimaan yang sungguh-sungguh. Mereka tidak merasa terancam, tetapi justru mereka melihat kehadiran Sang Raja Damai, mengundang semua orang untuk menghadirkan damai sejahtera bagi manusia dan seluruh alam ciptaan. Dan penampakan ini juga memang ditujukan bukan hanya untuk komunitas, kelompok tertentu, tapi Tuhan menampakkan diri kepada semua orang, kepada ciptaannya. Sehingga juga kita bisa merasakan bahwa kegembiraan itu bukan hanya dirasakan oleh manusia, tapi juga alam semesta ini juga merasakan kegembiraan dan sukacita. Karena ada harapan bahwa mungkin segala sikap yang negatif, segala
permusuhan, segala perpecahan yang terjadi di dalam kehidupan di alam semesta ini justru akan menumbuhkan kedamaian, keadilan, dan juga mendukung satu dengan yang lainnya. Apa yang bisa kita petik untuk kita masing-masing, untuk keluarga kita juga di zaman sekarang ini, dalam berbagai bidang kehidupan kita. Di dalam dunia politik, di mana kita menghadapi masa pemilihan umum, tentu juga para uskup sudah menyerukan supaya kita dapat melalui masa pemilihan umum ini dengan damai sejahtera. Pemilihan yang damai sejahtera. Dan juga dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, kita dimampukan untuk sungguh-sungguh berdiskresi, untuk sungguh-sungguh membedakan roh dalam pemilihan supaya dapat memilih pemimpin yang memang tepat untuk kita di zaman ini, yang akan membawa kita kepada kesejahteraan bangsa ini, membawa keutuhan pada bangsa ini. Dalam konteks mungkin ekonomi, tentu saja juga kita berharap bahwa dengan terang Tuhan, semua pelaku bisnis tidak hanya menggaruk keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga memang sungguh mengusahakan untuk kehidupan yang lebih sejahtera untuk semua orang. Maka kita berharap bahwa akan ada perubahan-perubahan, tentu diperlukan juga undang-undang yang adil, undang-undang yang juga memang berpihak kepada orang-orang kecil dan lemah. Dan juga dibutuhkan para pemimpin, para pebisnis yang punya hati, yang punya pikiran yang jernih. Juga di dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, kita yang sungguh-sungguh banyak perbedaan. Kita punya harapan bahwa kita tidak melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai ancaman, tetapi justru kita menerima dan menghayatinya sebagai suatu anugerah Tuhan, di mana kita bisa saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, di mana kita boleh saling memperkaya satu dengan yang lainnya, sehingga terjadilah di tengah-tengah keragaman ini sungguh persatuan yang sejati, terjalin persaudaraan sebagai bangsa manusia. Di dalam keluarga kita tentu juga Tuhan berharap bahwa kita menyadari dengan terang Tuhan kita dimampukan, terutama untuk para orang tua, suami istri, dapat juga sungguh melayani dengan baik di dalam keluarga sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, tapi juga sekalipun masih anak, juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Juga bisa memberikan diri, juga bisa mengembangkan diri menjadi pribadi-pribadi yang saling bisa tolong-menolong, saling pengertian, dan juga mau berkorban satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya itulah yang Tuhan mau ketika Dia menampakkan diri dan menampilkan diri sebagai bayi kecil yang mungil itu. Kita mau supaya kita menyadari Allah yang hadir membawa kedamaian, Allah yang hadir menginginkan kesejahteraan dan keselamatan kita. Tapi Tuhan tidak bekerja sendiri. Tuhan mengundang kita semua untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari, marilah kita berdiri dan dengan sukacita, dengan penuh semangat kita membaharui iman kepercayaan kita
dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah selalu membimbing mereka agar senantiasa menyuarakan perdamaian dan secara aktif terlibat dalam usaha-usaha untuk membangun perdamaian dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris, animator, animatris dan para katekis, semoga Roh Kudus senantiasa memberikan semangat dalam pelayanan dan karya mereka, sehingga mereka dapat menghasilkan buah yang melimpah. Semoga mereka diberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita dalam mewartakan cinta kasih Tuhan di dunia ini, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan, Sang Sumber cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja misioner yang merayakan Hari Anak Misioner Sedunia, semoga anak dan remaja misioner di seluruh dunia dapat meneladani semangat yang diwariskan oleh pendiri sekami, Monsignor Charles de Forbin Jensen, yaitu anak membantu anak. Semoga anak dan remaja misioner dengan penuh sukacita dapat mengembangkan diri melalui doa, derma, kurban, dan kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman, semoga Bapa di surga membimbing umat beriman agar bersatu padu dalam damai dan cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus Putranya. Semoga setiap orang menjadi tanda persatuan kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kita semua yang hadir di sini semakin berani untuk terlibat menjadi pembawa damai Kristus dimanapun kita berada, dan memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para Majus dari timur yang mencari Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud-wujud pribadi kita masing-masing, marilah
kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur bersama anak kami Priscilia Rebecca Rosila yang merayakan ulang tahunnya. Semoga Engkau senantiasa memberkatinya dengan kesehatan, sukacita, dan senantiasa Kau lindungi dari segala kejahatan. Juga berkatilah ananda kami Verena, Clarissa Ayu Premeswari yang akan mengikuti ujian tesis tanggal 8 Januari mendatang. Semoga dengan bantuan-Mu dia tetap Kau berikan semangat belajar yang tinggi, ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kabulkanlah permohonan putra-putrimu yang kami sampaikan dengan penuh iman dan tulus ikhlas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak sekalian, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memuji-Mu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putra-Mu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Pelajaran komuni pertama, pertemuan perdana pelajaran komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 setelah misa di Balai Paroki. Diundang untuk hadir peserta yang telah mendaftarkan diri beserta orang tuanya. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Tri Hardianto Gunawan, putra dari Sugianto Gunawan dan Chen Siat Hoa, dari Paroki Hati Kudus, Palembang, dengan Angela Jessica Chandra Susanto, putri dari Stefanus Chandra Susanto dan Agatha Linda Siman, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 21 Januari di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Penerimaan dana. Misa semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita berdiri. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk segala rencana dan aktivitas kita selanjutnya. Dan sebelumnya mari kita saling menyapa, berterima kasih satu sama lain dengan saudara-saudara yang ada di dekatnya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi hari ini yang telah membantu kita untuk dapat beribadah dengan baik, dan semoga persembahan diri dan pelayanan dalam liturgi menjadi berkat untuk kita semua.
Marilah kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Ibu bapak saudara-saudari anak-anak sekalian, beserta seluruh anggota keluarga dan komunitas, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita semua diutus, Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.